Bahasan selanjutnya adalah mengenai menjalin mitra dengan kalangan bisnis. Untuk dapat sukses mengimplementasikan konsep e-government, maka pemerintah harus menjalin kerjasama atau kemitraan yang strategis dengan sektor swasta. Sebelum menentukan bagaimana format yang saling menguntungkan yang dapat dijalin antara dua lembaga yang sangat berbeda tersebut, maka ada baiknya dikaji terlebih dahulu hal-hal apa saja yang di dalam pemerintahan atau e-government yang dapat menjadi entiti pemicu terlibatnya hubungan kerjasama tersebut. Untuk memahami hal tersebut, maka kerangka arsitektur yang paling sering digunakan adalah seperti yang diilustrasikan pada gambar berikut. Dalam kerangka ini terdapat setidaknya 3 peluang bisnis yang dapat menjadi pemicu terjalinnya hubungan antara pemerintah dengan sektor swasta yang berkaitan dengan tugas dan peranan pemerintahan dalam sebuah negara, yaitu policy making, program administration, dan compliance. Yang pertama adalah policy making. Peluang kerjasama pemerintah yang pertama yang dapat dimanfaatkan berasal dari peranan pemerintah sebagai sebuah lembaga yang bertugas membuat dan menyusun berbagai kebijakan yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Dalam usahanya menghasilkan berbagai produk kebijakan yang hampir menguasai seluruh aspek kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, agama, dan lain sebagainya, maka tentu saja pemerintah memerlukan berbagai masukan dari sejumlah pihak, terutama yang berkaitan dengan pengumpulan data dan informasi yang akurat yang akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Data maupun informasi yang diperlukan tersebut tidak hanya yang berasal dari lembaga pemerintahan semata, namun juga hampir sebagian besar berasal dari sektor swasta. Nah, dari sini dapat terlihat bahwa tanpa adanya bantuan dan campur tangan dari pihak swasta sebagai pemilik data dan informasi yang relevan bagi pemerintah, maka akan mustahil proses penyusunan kebijakan dapat dilakukan secara efektif dan berkualitas. Sebagai hal yang berkaitan dengan manajemen konsolidasi data dan informasi dari beragam industri swasta yang ada di sebuah negara, sesuai dengan konsep information value chain, merupakan sebuah lahan bisnis tersendiri yang dapat digarap oleh pemerintah dan mitranya dari kalangan swasta, yaitu dengan tujuan akhir membantu terciptanya proses penyusunan kebijakan yang berbobot. Yang kedua adalah program administration. Peranan pemerintah ini sebagai administrator publik, sebagai proses penyelenggaraan negara, maka aktivitas administrasi ini sangat intens terjadi di pemerintahan dengan frekuensi dan volume transaksi yang sangat tinggi. Dan jika dikaji lebih mendalam, maka akan terdapat ratusan bahkan ribuan prosedur administrasi yang harus dilakukan oleh pemerintah dari hari ke hari, mulai dari yang sederhana seperti mengeluarkan surat akte kelahiran sampai dengan yang cukup kompleks seperti mempertimbangkan permohonan kredit usaha kecil dan menengah pada bank milik pemerintahan. Nah, jelas terlihat di sini bahwa beban administrasi yang sedemikian tinggi merupakan permasalahan besar pemerintah yang harus segera diselesaikan, karena jika tidak diselesaikan maka kinerja dari hari ke hari akan semakin lambat dan memakan biaya yang tinggi. Nah, sektor swasta memiliki kemampuan yang baik untuk mengurangi beban pemerintah dengan cara mengambil kesempatan pengalih-dayaan atau outsourcing beberapa bisnis proses yang berhubungan dengan aktivitas administrasi yang banyak tersebut. Potensi bisnis yang dapat dikembangkan oleh kalangan swasta sehubungan dengan besarnya beban administrasi yang selama ini ditanggung oleh pemerintah akan
menjadi sebuah potensi yang sangat besar bagi pihak swasta. Yang ketiga adalah compliance. Aspek ketiga ini adalah untuk memicu kerjasama antara pemerintah dengan kalangan bisnis yang berasal dari peranan pemerintah sebagai pihak yang selalu memonitor berbagai sisi kehidupan masyarakat sehingga dapat berperilaku sesuai dengan aturan yang telah disusun oleh pemerintah, yaitu berdasarkan peraturan, regulasi, dan undang-undang yang berlaku. Nah, untuk memonitor semua entiti ini yang terlibat, maka bukanlah persoalan yang sangat mudah. Bayangkan saja tugas pemerintah untuk memonitor pembayaran pajak dari masing-masing individu, kemudian kinerja keuangan dari masing-masing perusahaan publik atau milik pemerintah, aktivitas pengiriman tenaga kerja keluar, kemudian pengeluaran bantuan pangan ke daerah miskin, pengembangan usaha perusahaan kecil menengah, dan lain sebagainya. Nah, jelas untuk melakukan pemantauan ini, maka seluruh aktivitas tersebut pemerintah pasti akan mengalami kesulitan. Nah, disinilah sektor swasta dapat masuk untuk membantu pemerintah dengan cara menawarkan jasa untuk melakukan pemantauan atas nama pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dibangun berdasarkan konsep-konsep good corporate governance, supply chain management, enterprise resource planning, dan lain sebagainya.